Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini turun 0,62% ke level 6.897 dan untuk IHSG hari ini sih sedikit open gap atas ya. Tadi opennya di area sini 6945 sempat naik mencoba breakout cuman gagal malah turun dan kalau kita lihat candlenya sih kurang bagus ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya IHSG hari ini tanggal 9 Februari tahun 2023 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya kalau asingnya malah masuk cukup banyak loh ini di saham Bank BRI, BBCA, Bank Mandiri dan BBNI ya di 4 big cap perbankan untuk IHSG. Untuk asingnya masuk ya lumayan banyak di Bank BRI asingnya net buy 257M, di BBCA asingnya net buy 230, di Bank Mandiri 228M, di Bank BNI untuk asingnya hari ini net buy 140M. Dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan ketika IHSG turun ini asingnya malah masuk ya. Yang paling banyak dijual asing Astra, Goto, MDKA, Cepin ya. Goto asingnya net 48,7M aja udah ARB ya, untuk saham Goto hampir ARB ya. Dan jangan tidak, harga offernya lumayan banyak untuk hari ini, jadi perlu hati-hati untuk Goto besok. Nanti akan kita bahas ya untuk Goto atau langsung aja kita bahas dulu untuk Goto. Untuk IHSG besok sih perhatikan saya level ini untuk supportnya 6875, semoga enggak jebol di bawah itu. Kalau menurut saya sih karena untuk hari ini asingnya masuk lumayan banyak ya ini. Ya kan ini kita bisa bareng untuk asingnya masuk lumayan banyak dan yang keluar ini. Jadi turunnya IHSG hari ini malah dijadikan kesempatan asing buat masuk. Ada kemungkinan sih menurut saya besok di awal market biasanya kalau asingnya net buy lumayan banyak open gap atas ya. Mudah-mudahan aja kalaupun koreksi lagi turun nggak jebol di bawah 6875. Oke, itu untuk IHSG menurut saya mungkin di awal market malah bisa langsung hijau. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto yang hari ini ARB ke harga 112 ya untuk saham Goto ARB, dan untuk support kuatnya masih di sini. Jadi untuk besok semoga harganya dijaga ya di atas 108. Kalaupun jebol di bawah itu mudah-mudahan ditarik naik lagi. Jadi kalau mau nambah muatan lagi di saham Goto, tapi disclaimer ya ini hanya perkiraan aja, ada kemungkinan sih harganya bakal dijaga di atas 108 ya. Mengingat juga untuk saham Goto coba kita cek untuk transaksinya hari ini. Goto ya. Goto tadi aslinya net sell ya. Untuk Goto hari ini tanggal 9 Februari secara keseluruhan didistribusi oleh BB dan BB-nya ini BB versi lokal ya. Jadi untuk BB lokal 100% transaksinya selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Selain BB yang keluar ada OD. Jadi untuk lokalnya ada yang distribusi dan untuk aslinya juga net sell ya, AKTPBK net sell. Untuk besok saham Goto market utamanya MGYU, keduanya sih net buy, AVG-nya di 114, 117, berarti floating loss. Kalau untuk MG floating loss 2 poin, untuk YU floating loss-nya 3 poin. Mereka berdua trading ya, jadi follow-nya 200-an M dan net buy cuma 12,1 M. Untuk besok perhatikan saya level ini, mungkin kalau teman-teman yang mau spekulasi buy, tapi ya disclaimer ya, bisa pertimbangkan dekat-dekat 108, atau kalau misal besok open gap bawah, coba kita cek ya untuk Goto sih yang ngantri di harga over ada cukup banyak, ada 7 juta lot ya, ini ngeri ya. Ada kemungkinan bahkan open gap bawah untuk saham Goto. Semoga aja terjadi technical rebound kalaupun open gap bawah. Dan ya amannya nunggu, pastikan nunggu apa ya, nunggu harganya balik lagi di atas 108. Misal besok opennya di bawah itu ya, atau kalau nggak bisa breakout lagi di atas 108 jangan buru-buru entry. Kayaknya untuk saham Goto kalau sampai jebol di bawah 108, misal besok nggak bisa breakout di atas itu, ada kemungkinan ngejar supportnya di 103. Tapi menurut saya sih semoga aja dijaga ya harganya di atas 108. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk skenario mungkin di awal market open gap bawah dulu, habis itu mudah-mudahan terjadi technical rebound. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom hari ini juga turun dan ini close-nya pas di harga 3770 ya, harga support secara historinya. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah besok ada kemungkinan naik untuk saham Telkom ya.
Untuk Telkom hari ini aslinya netbuy 15M, nggak terlalu banyak ya untuk sekelas Telkom, tapi ada yang masuk. Telkom hari ini tanggal 9 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng malah BK masuk 47,7M ya, dan BK ini BK versi asing, jadi bisa dikatakan untuk hari ini Telkom ada yang akumulasi walaupun belum terlalu banyak. BK nyicil lagi ya, nyicil masuk. Untuk lokalnya distribusi yang jualan AK LG versi lokal, dan untuk aslinya netbuy ya, cuman sebagian yang keluar untuk aslinya CSRE. Kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini market-maker utamanya AK, ZP AK-nya net sell 27M, ZP net sell 3,3M. Untuk BK AVG-nya di 3.797, floating loss. Ya, jadi mudah-mudahan di awal market langsung hijau untuk saham Telkom. Mungkin kalau mau spekulasi buy, kalau besok langsung hijau. Untuk saham Telkom sih, ya lihat aja di awal market ya. Kalau langsung merah, jangan buru-buru entry. Bisa entry kalau dekat-dekat 3710, ini support terdekatnya secara histori ya. Di area sini 1, 2, 3, 4 kali mencoba breakdown cuman gagal. Tapi misal besok Telkom langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan akan naik lagi ya, konsolidasi resistennya masih di 3840. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalau lihat transaksi hari ini sih menurut saya ada kemungkinan besok kalau nggak konsolidasi malah mantul naik ya. Ingat juga untuk BK-nya malah masuk lumayan banyak, itu yang pertama. Dan yang kedua ini juga close-nya pas di area support, jadi walaupun candle-nya merah lumayan dalam ya, penurunan saat ini 1,8% untuk sekelas Telkom. Lihat aja di awal market, kalau langsung merah mending wait and see aja dulu dan nunggu di bawah 3710. Di area sini kalau langsung hijau ya mau spekulasi buy ya, disclaimer kalau mau nambah muatan. Yang pasti untuk harganya cukup menarik sih, apalagi ini tambah turun lagi untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini asingnya masuk lumayan banyak dan harga sahamnya naik nggak terlalu tinggi ya, 0,42% aja ke level 4810. Jadi untuk harganya masih dijaga di atas supportnya. Untuk supportnya masih di 3760. Tadi sempat turun ke harga 4770 ya, 10 poin di bawah support dan ditarik naik lagi, jadi konsolidasi di atas. Untuk besok sih mengajukan untuk asingnya beberapa waktu terakhir ini terus masuk, ada kemungkinan untuk harganya emang bakal dijaga di atas 4760. Kemungkinan sih seperti itu secara teknikal ya, selama untuk Telkom ini harganya nggak jebol di bawah 4760 ada kemungkinan masih uptrend. Ini kalau kita cek dari tanggal 11 Januari juga trennya kan naik, bullish. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham Bank BRI ya, BBRI hari ini aslinya netbuy 257M, dan kalau kita cek dari kemarin Senin tanggal 6 untuk aslinya udah netbuy 334. Berarti baru-baru masuk ya. Dua hari terakhir ini masuk lumayan sih untuk asing. Aduh, ini masih Telkom, sorry, di saham Bank BRI ya. Oh ya enggak sih, bener tadi untuk belum kita cek ini. Coba kita cek untuk BBRI ya. Jadi untuk Bank BRI itu dalam 2 hari terakhir ini aslinya masuk, dan untuk saham Bank BRI hari ini tanggal 9 Februari secara keseluruhan diakumulasi oleh KZ, BK, AK, dan ketiganya ini asing ya. BK, KZ, AK versi asing masuk, dan yang jualan untuk aslinya ZP, AK, cuman secara keseluruhan lebih banyak yang masuk untuk aslinya di saham Bank BRI. Untuk lokalnya malah distribusi OD, PD, NI, KK keluar, jadi cukup menarik untuk saham Bank BRI diakumulasi oleh asing. Harganya masih konsolidasi walaupun di atas ya. Skenario-nya mungkin akan konsolidasi dulu, habis itu melanjutkan kenaikan ya. Kemungkinan sih seperti itu, ini break dulu mungkin nanti naik, dan resistennya kalau naik ya ke harga 4 ke level 4980 atau area 5000-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Cukup menarik sih kalau mau entry, kalau mau spekulasi buy ya bisa pasang antisipasi kalau mau pasang antisipasi, tapi kalau mau hold invest di saham Bank BRI ya disclaimer supportnya di sini 4760, jadi semoga aja nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Menurut saya itu besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik. Selanjutnya kita cek saham BBCA ya, yang hari ini aslinya netbuy dan harga sahamnya naik 0,85% ke level 8.900. Jadi untuk hari ini berhasil breakout untuk BBCA ya, berhasil breakout dan disertai aslinya masuk lumayan. BBCA aslinya hari ini tanggal kalau kita cek dari tanggal 7
Februari udah net buy 720M, dan untuk hari ini aja untuk aslinya nambah muatan lagi net buy 230M, jadi ada kemungkinan sih sama ya seperti kayak Bank BRI, semoga aja untuk harganya dijaga di atas supportnya. Kalau untuk Bank BCA supportnya ada di 8825. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBSCA, untuk asingnya tanggal 9 Februari yang masuk ada BB, YU, ZP, AK ya, paling banyak BB. Kalau kita perhatikan untuk BB malah 100% transaksinya buy, tidak melakukan selling sama sekali ya ini. Dan yang keluar RX, AG, CS secara keseluruhan untuk asingnya net buy. Untuk lokalnya distribusi CP, YP, LC, cuman secara keseluruhan ada akumulasi sih walaupun belum banyak-banyak banget. Yang jadi market utamanya ZP, YO, AK, BB, dan keempat-empatnya itu net buy, cukup menarik untuk saham Bank BCA. Menurut saya sih harganya akan dijaga di atas ini ya dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan masih dijaga di atas 8850. Perhatikan saja level ini selama besok masih dijaga di atas itu, ada kemungkinan masih melanjutkan kenaikannya untuk saham Bank BCA. Mengingat juga untuk laporan kuartal 4-nya kan cukup bagus, dan ini trennya sama seperti Bank BRI juga ya, sektor perbankan ya ada kemungkinan sih kalau masih naik terus, mudah-mudahan untuk saham BBCA akan ke level 9.400-an lagi ya, level tertingginya BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA. Menurut saya sih kalau nggak konsolidasi malah bisa naik untuk besok, mengingat juga untuk aslinya beberapa hari terakhir ini terus masuk di saham BBCA. Kalaupun koleksi turun, perhatikan saja level 8825, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham Adaro, sektor batu bara ya. Untuk saham Adaro hari ini turun 2,74% ya, turun, gagal breakout di atas resistennya 2 hari ini ya, 2 hari kemarin gagal breakout, dan hari ini langsung open gap bawah turun. Kalau kita cek apakah harga komoditasnya turun, soalnya kemarin kan juga turun komoditas batu baranya. Seperti biasa kita cek aja di sini ya, bursa berjangka Eropa, dan hari ini kan open gap bawah untuk komoditas batu baranya minus 6,38% ya, jadi turun. Jadi nggak heran juga untuk saham sektor pertambangan khususnya Adaro hari ini juga turun, soalnya komoditasnya turun, jadi ya buat patokan gitu aja simpelnya ya. Cuman ya nggak tahu juga apakah batu baranya ini bisa naik atau enggak. Yang pasti coba kita cek untuk crude oilnya naik sih, tapi batu baranya turun. Oke, untuk saham Adaro hari ini turun mungkin karena komoditasnya turun. Jadi untuk besok yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Kalaupun mau nambah muatan, supportnya sih secara histori di sini 2670. Semoga kalaupun besok turun ya, kalau mau entry sih bagusnya pertimbangkan aja dekat-dekat 2670 kalau ada yang jaga harga ya. Tapi di harga saat ini sih amannya nunggu wait and see aja dulu. Mending nunggu di dekat support atau breakout di atas resistennya. Mending seperti itu, tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, Adaro ya, hari ini tanggal 9 Februari untuk aslinya net sell 706 juta ya, untuk sekelas Adaro nggak banyak-banyak banget, jadi sebagian mungkin masuk. Coba kita cek ya. Adaro hari ini tanggal 9 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang distribusi itu BB lagi. BB ini BB versi lokal ya. Jadi untuk BB lokal selain jualan di Goto juga jualan di Adaro. Berarti butuh duit ya, soalnya tidak melakukan pembelian sama sekali, sama ya kayak di Goto. BB lokal sama. Tadi di Goto juga BB lokal. Yang masuk untuk lokalnya ada CYB yang nampung 30M, dan untuk aslinya sebagian masuk, sebagian keluar. Balance ya, yang masuk dan yang keluar ini cuma selisih dikit aja, 700-an juta. Secara keseluruhan untuk saham Adaro hari ini YP dan akhirnya net base ya, akhirnya di 2852 sama 2852 ya, floating loss ya. Mending wait and see aja dulu, tapi disclaimer ya untuk saham Adaro. Menurut saya sih masih ada kemungkinan turun lagi, apalagi kalau komoditas batu baranya turun. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Zata.
Zata hari ini turun koreksi setelah 2 hari ini naik, dan kalau kita cek kemarin kita bahas ya untuk saham Zata itu naiknya itu nggak sesuai dengan tidak disertai dengan akumulasi, jadi ada kemungkinan cuma technical rebound aja dalam 2 hari ini, dan hari ini pun juga tadi sempat naik cukup tinggi ya, seharusnya sih ya sebenarnya itu kesempatan buat keluar ya, sebagian mungkin yang hold di atas, karena untuk saham Zata ini kalau kita cek aja untuk transaksi dulu hari ini, dalam 2 hari terakhir pun belum ada yang akumulasi. Untuk hari ini Zata aslinya net buy 279 juta. Kalau kemarin sih yang akumulasi CP ya, cuman nggak terlalu banyak. Dan untuk hari ini tanggal 9 Februari untuk CP-nya ya malah keluar nih 1,2. Kemarin CP naik, hari ini malah keluar 1,2 M, AZ keluar 2,1, dan hari ini yang masuk YP, CC, XI, XLP, DNI. Ya ini broker-broker yang cukup banyak ya retail pakai, teman-teman kita pakai. Jadi biasanya ya kalau retailnya masuk itu ya harganya turun, biasanya seperti itu, apalagi kalau masuknya bareng-bareng ya. Jadi buat teman-teman yang ikut rekomendasi, mungkin kalau ada yang rekomendasi Zata ya hati-hati kalau mau ikutan masuk ya, itu sama aja ngikut-ngikut retail, bukan ngikut bandar. Kalau lihat transaksi hari ini retailnya masuk, harganya turun, dan untuk candlenya juga bearish. Ada kemungkinan di awal market merah dulu ya, ada kemungkinan seperti itu. Apakah terjadi naik lagi atau enggak ya itu terserah market makernya ya. Dalam 3 hari coba kita cek dari tanggal 7 Februari ya, ketika naik dari tanggal 7 Februari untuk saham Zata ini kita bisa lihat bareng yang nampung ya, yang masuk paling banyak itu CC, YP, XI, GR, dan yang keluar AG. Ya amannya sih buat copet-copet aja, mungkin yang udah floating profit misal ambil di harga 50. Kalau mau sebagian diamankan ya, amannya sih seperti itu, tapi ya disclaimer kalau tetap masih mau hold dan berharap untuk saham Zata itu bisa terbang lagi lebih tinggi. Kalau lihat transaksi hari ini aja itu ada kemungkinan besok mungkin merah dulu, mudah-mudahan sih bisa naik, cuman kalau langsung merah ya hati-hati aja untuk saham Zata, bisa ke 50 lagi ya. Oke, itu untuk saham Zata. Menurut saya sih di awal market merah dulu, di awal market apakah habis itu naik atau enggak ya terserah market makernya ya. Yang pasti hati-hati untuk saham Zata ini dalam 3 hari terakhir ini kita bisa lihat bareng-bareng nggak ada yang akumulasi. YP, CC, XI, GR itu masuk 1 M aja. Oke, itu untuk saham Zata. Jadi kalau mau entry sih ya hati-hati aja, jangan banyak pakai duit yang gede-gede ya. Oke, itu untuk saham Zata. Selanjutnya kita cek saham FAST. Yang hari ini turun ya 4,95%. Kemarin ARB, hari ini turun. Hari ini itu open gap bawah, jadi terjadi technical rebound ya. Tadi sempat naik ke level 105 dan turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya FAST, untuk hari ini tanggal 7, kok tanggal 7, hari ini tanggal 9 ya. Tanggal 9 Februari secara keseluruhan ditampung lagi oleh AO. Kalau nggak salah emang underwriternya AO ini. Ya kan untuk AO nampung lagi. Jadi nggak dilepas ya oleh AO ketika harganya turun, AO masih mau nampung walaupun belum terlalu banyak. Ya bisa dikatakan hari ini turun, walaupun turun itu AO nampung lagi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng AO net buy 2,1 M. XIPD masuk ya, sebagian retail ikut masuk, makanya untuk saham FAS mungkin belum dinaikin dulu. Kalau kita cek dari awal IPO, AO dan net buy 7,7 M ya, jadi ya emang didistribusi sih lebih banyak yang keluar, cuman AO-nya masuk. Ya, AO masuk. Jadi ada kemungkinan next mungkin suatu saat kapan entah itu waktunya terjadi, bisa jadi untuk saham FAS digoreng. Ya mungkin turun dulu, sabar aja. Dan ya amannya sih kalau mau average down di saham gorengan ya pikir-pikir lagi ya. Nunggu waktu yang tepat aja. Tapi ya disclaimer ya, kalau ya transaksi hari ini untuk besok, untuk hari ini aja tanggal 9
Fast ini market maker utamanya YP-nya net sell 592 juta ya, scalping, AO masuk, AVIX-nya di 95. Menurut saya sih ada kemungkinan kalau enggak gimana ya, bisa naik sih malahan, lihat aja besok ya. Kalau amannya sih ya saham yang baru IPO itu kalau mau entry jangan banyak-banyak lah ya, buat trading aja. Oke, itu untuk saham Fast masih ada harapan sih buat naik. Selanjutnya kita cek saham Halo. Dan untuk saham Halo hari ini naik tipis 0,85% ke level 118. Kalau lihat candlenya sih netral ya, naik turun kemudian close di harga pembukaan. Hari ini juga pembukanya di 118. Kalau kita cek transaksinya, halo ya, hari ini tanggal 9 Februari secara keseluruhan nggak terlalu rame, cuman ada yang akumulasi ini XQ, CP, XL ya. SQ masuk paling banyak 881 juta. Dan kalau kita cek dari awal IPO untuk saham Halo ini diakumulasi oleh SQ, dan untuk sampai hari ini SQ-nya masih masuk ya, cukup menarik untuk saham SQ. Mungkin nunggu waktu aja supaya SQ mau goreng ya, entah waktunya kapan saya juga nggak tahu, tergantung market makernya. Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini juga nggak terlalu ramai. Kalau masih sepi ya ada kemungkinan untuk trennya ya masih netral seperti hari ini, kalaupun untuk candle kecil, tapi kalau langsung ramai dan digoreng mudah-mudahan untuk saham Halo ya bisa langsung naik cukup tinggi ya. Oke, itu untuk saham Halo. Kalaupun mau entry ya jangan gede-gede ya, karena untuk saham yang baru IPO, dan kalau kita perhatikan juga net valuasinya untuk hari ini juga nggak terlalu gede-gede juga ya, jadi market cap-nya kecil. Kalau mau masuk ya jangan pakai duit yang gede-gede, pakai duit receh aja. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Halo. Selanjutnya kita cek saham NICL yang hari ini turun tipis 0,70% ya, turun perlahan. Tadi sih mencoba breakout cuman gagal, bentuk candle merah. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini NICL ya. NICL hari ini tanggal 9 Februari secara keseluruhan ada BK, AK keluar dan mereka asing ya. BK AK-nya asing, jadi untuk aksinya net sell hari ini di saham NICL dan yang nabung PG lagi. Kalau kita cek dari tanggal 1 bulan ini sih PG udah cenderung diakumulasi oleh PG, dan untuk hari ini pun untuk PG-nya malah nambah muatan ya di saham NICL, jadi cukup menarik. Untuk AVIX-nya di 266, masih di 266, berarti untuk NICL besok misal harganya itu masih dijaga di atas ini ya 266, ada kemungkinan naik. Mungkin yang mau entry, mau spekulasi buy untuk saham NICL, kalau harganya dijaga di area sini ya, ada kemungkinan sih masih naik menurut saya, mengingat juga untuk PG-nya belum lepas barang, malah nambah muatan walaupun hari ini aslinya net sell. Oke, itu untuk saham NICL ada kemungkinan sih di awal market ya mungkin merah dulu habis itu naik. Mungkin ya, ini hanya analisa sekilas aja, soalnya untuk PG di saham NICL dari awal bulan ini belum lepas muatan, malah hari ini nambah posisi, nambah barang ya di saham NICL. Oke, itu untuk saham NICL. Dan selanjutnya kita cek saham IPPI yang hari ini ARB lagi ke level 54 ya, sesuai hitungan kita kemarin. Untuk hari ini open di harga ARB, terjadi technical rebound dikit dan turun ARB. Ini juga hati-hati untuk saham IPPI, soalnya kemarin itu naiknya pas tanggal 7 Februari nggak ada yang akumulasi. Kalau kita cek untuk hari ini apakah ada yang nabung untuk saham IPPI. Ini tanggal 9 ya, 9 Februari untuk saham IPPI secara keseluruhan sepi ya, dan belum ada yang nampung. YJSU ini net valuasinya kecil, jadi belum ada yang nampung. Kalau kita cek yang ngantri di harga overnya untuk IPPI hari ini 945.000 lot, jadi ada kemungkinan open ke bawah lagi. Apakah akan ARB? Kalau ARB ke harga berapa ya? Apakah ke harga 50? Coba kita hitung. 54 dikalikan 93%. Kalau untuk ya akan ke 51. Kalau besok ARB untuk saham IPP akan ke 51. Ya amannya sih di harga 54, jangan ambil resiko ya. Yang belum punya posisi mending biarin aja. Yang udah punya posisi ya disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.
mudah-mudahan sih besok ada yang mau narik naik aja, tapi kalau nggak ada yang mau narik naik ya hati-hati, terlalu beresiko kalau mau ambil posisi. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham IPPI. Kalau menurut saya sih mending ya biarin aja ya saham seperti ini. Jangan tertarik buat masuk, kalaupun tertarik ya nggak apa-apa, untuk resiko ditanggung masing-masing. Oke, itu untuk saham IPPI, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.